Wanita itu minum semangkuk cairan misterius. Tiba-tiba ia merasa tidak enak badan dan muntah terus-menerus. Tampaknya ada cacing aneh yang merayap di punggungnya. Untuk mencatat hasil percobaan tersebut, perwira Jepang secara khusus menyewa seorang pelukis. Tentara Jepang yang licik menggunakan kamera untuk merekam karena foto bisa menjadi bukti invasi. Komandan meminta pelukis untuk melukis senyum wanita itu. Ia berjalan hati-hati ke kandang wanita itu dengan membawa senter. Terlihat dinding sel yang berlumuran darah. Pria itu dengan berani bergerak mendekati sel penjara dan melihat sebuah makhluk yang sangat mengerikan. Ketika sinar senter mengenai dinding atas, seekor makhluk besar ingin menerkamnya. Pria itu sangat takut hingga terjatuh ke lantai. Untungnya monster itu tidak marah dan masih melepaskan si pria. Ia sangat ketakutan ketika melihat kuku hitam di cakar monster itu, seolah tangan monster itu ingin mencabik-cabik wajahnya. Setelah berdiri, ia perlahan mendekati ruangan itu lagi. Tetapi kalung pada monster itu membayangkan si pria pada kejadian setahun yang lalu. Saat itu si pria masih miskin dan untuk menghidupi keluarganya, ia datang ke rumah sakit Jepang di Korea untuk mencari pekerjaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa di hari pertama bekerja, ia akan menyaksikan pembedahan tubuh manusia yang dilakukan oleh tentara Jepang. Adegan berdarah seperti itu membuatnya seketika muntah. Dia mengalami penderitaan fisik dan mental yang hebat dan hanya bisa bersembunyi di sebuah ruangan dengan ketakutan. Seorang petugas kebersihan masuk ke ruangan itu dan berusaha menghibur si pria agar tetap semangat untuk bekerja. Ia harus menerima segalanya yang ia lihat selama ini. Si wanita tidak membenci tentara Jepang karena perilaku aneh mereka. Ia biasanya dikurung di dalam penjara untuk menunggu nasibnya dan hanya bisa keluar untuk membersihkan rumah sakit itu. Si pelukis selalu melihat wanita itu menyentuh kalung berukirnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang baik hati akan berubah menjadi monster. Wanita itu juga memiliki seorang putri yang sedang putus asa mencarinya. Belakangan ini ia mengetahui bahwa hilangnya banyak wanita di ibu kota berkaitan erat dengan rumah sakit Jepang. Temannya menarik perhatian staf dan putri menyelinap ke ruang dokumen untuk mencari catatan medis, tetapi ia tidak menemukan petunjuk apapun. Tepat saat mereka hendak pergi, tiba-tiba suara tembakan terdengar di rumah sakit dan semua orang menjadi panik. Perawat menjelaskan bahwa pasukan di dekatnya sedang berlatih menembak, tetapi suara tembakan jelas berasal dari ruang bawah tanah yang ada di rumah sakit. Saat ini si wanita telah berubah menjadi monster. Ia memberontak dan membunuh semua tentara Jepang di sekitarnya. Saksikan terus kelanjutan ceritanya.